Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Allah yang sempurna. Dan hari ini kita terus belajar tentang Roh Kudus. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh PDP Nelmar Barasa STH. Mari kita bersama-sama meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau Allah kami yang baik. Kalau kami ada hari ini, pagi ini dengan keadaan sehat, kami tahu itu semua penyertaan-Mu, itu semua pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau Bapa yang baik. Koraba syakaraya laraya masandaraya basyakaraya ka kirabalaraya masandaraya basyakaraya basyakaraya kirabasandaraya balaraya ka kirabasakaraya masyakaya kirabasaka. Haleluya. Bapa ku cinta.
cinta Kau, Bapa, ku cinta Sungguh Kau Bapa kami yang baik, kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, terima kasih. Yes, Shikararaya Moshakararaya, tanganmu menudungi kami, Kau yang memegang tangan kami. Terima kasih Kau Allah menghiburkan, terima kasih Kau Allah menyertai. Oh God, Shikara Balakrata Karayako, pagi ini kami sembah Engkau, kami naikkan syukur. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Salam saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Biar Engkau sendiri Sang Firman, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, memberi pencerahan, memberi peneguhan, memberikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, yaitu berkobar dalam doa. Ayat firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus.
Ada satu kisah tentang seorang anak kecil yang berusia 9 tahun ketika dia berulang tahun. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus pada suatu malam dan dia berkata, Tuhan Yesus, aku tahu bahwa Engkau pribadi yang berkuasa. Aku berdoa, aku minta sebuah sepeda. Dan aku berharap bahwa besok pagi sepeda itu jam 7.30 sudah ada di depan pintu. Dia segera, besok paginya ketika dia bangun, dia segera keluar, dia membuka pintu dan dia melihat di depan pintu belum ada sepeda. Dan pada malamnya lagi, pada malam hari, dia kembali berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, aku tahu bahwa mungkin Engkau sibuk. Tapi aku berdoa Tuhan, aku minta sebuah sepeda. Dan tolong pastikan Tuhan bahwa sepeda itu berwarna biru dan besok jam 7.30 sudah ada di depan rumah. Pagi-paginya dia segera bangun dan turun dan buka pintu dan sepeda itu juga belum ada. Setengah kecewa, anak kecil ini masuk ke dalam rumah dan ketika dia masuk dia melihat sebuah patung Bunda Maria. Dia mengambil patung itu dan dia keluar rumah. Dia pulang dengan tidak membawa patung itu lagi. Dan ketika malam hari, dia masuk kamarnya, dia kunci pintu, dan dia berlutut, dan dia berdoa. Tuhan Yesus, kalau Engkau mau ketemu mamamu lagi, tolong dengar doaku. Dan pastikan bahwa besok sepeda berwarna biru, jam 7.30, sudah ada di depan pintu. Saudara, seringkali orang berdoa, konsepnya adalah tentang serangkaian permohonan kepada Tuhan. Seringkali manusia berdoa itu berpusat kepada kepentingan dirinya sendiri. Manusia sering mengatur Tuhan, sering mengatur cara Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kadang juga manusia sering mengatur waktunya Tuhan. Tetapi doa sebetulnya lebih dari cuma sekedar serangkaian permohonan. Doa bukanlah merupakan aktivitas ritual semata, tetapi doa itu merupakan rangkaian hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Doa juga bukan merupakan perkara bahasa-bahasa tertentu. Kalau berdoa kepada Tuhan harus menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Bukan. Doa itu merupakan hubungan, sarana untuk kita membina hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan ketika manusia menyadari bahwa ketika dia berdoa itu merupakan hubungan pribadi dia dengan Tuhan, maka pada saat itu manusia, saya mengamati ada 3 hal yang terjadi dalam diri manusia ketika dia berdoa. Yang pertama, ketika manusia berdoa, manusia itu menyadari bahwa ada satu pribadi yang maha kuasa, ada satu pribadi yang maha agung, ada satu pribadi yang mengatur kehidupannya, mengontrol kehidupannya, mengendalikan kehidupannya. Ada satu pribadi yang dengan penuh kasih mengamati kehidupannya. Dan ketika Ayub dalam doanya, dia pernah berkata di Ayub 37 ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Ketika Ayub dalam masa-masa penderitaannya, dia menyadari bahwa ada satu pribadi yang mengendalikan dan mengatur segala sesuatu. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ketika kita berdoa, itu diawali dengan kata Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita menyadari bahwa doa itu diawali oleh satu kesadaran bahwa ada satu pribadi yang mengendalikan, yang mengontrol, yang menentukan, yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika manusia berdoa, maka manusia itu menyadari tentang keberadaan dirinya. Manusia menyadari tentang keterbatasan dirinya. Manusia menyadari tentang persoalan pergumulan yang sedang dia hadapi. Bahkan ketika manusia sedang berdoa kepada Tuhan, maka pada saat itu manusia menyadari tentang dosa-dosa yang sedang dia perbuat. Itu sebabnya ketika Daud berdoa,
Di Mazmur 41 demikian firman Tuhan, Mazmur 41 ayatnya yang kelima demikian firman Tuhan, kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Daud menyadari bahwa dia adalah pribadi yang berdosa. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan di Matius 6, ketika kita berdoa, maka berdoalah, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara, yang pertama, manusia menyadari tentang Allah yang berpribadi, yang berkuasa. Yang kedua, manusia menyadari tentang keberadaannya. Dan yang ketiga, manusia ketika dia berdoa kepada Tuhan, manusia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang kebutuhan yang kita inginkan, tetapi doa. Dengan doa, manusia itu akan menyadari tentang apa yang sedang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Apa yang sedang Tuhan rencanakan melalui hidup kita. Apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam suatu rencana agungnya yang melibatkan diri kita. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami juga Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita berdoa, kita menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang apa yang kita butuhkan, tetapi doa itu merupakan satu sarana untuk kita menyadari apa yang sedang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Begitu juga yang terjadi dengan murid-murid ketika setelah mereka mengantar Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka segera turun ke Yerusalem, masuk ke ruang upper room, mereka bertekun di dalam doa, mereka bersama-sama berkumpul pagi, siang, sore, malam, mereka berkobar-kobar di dalam doa, mereka terus menantikan Roh Kudus yang sudah dijanjikan. Dan kita tahu hasilnya saudara, ketika mereka setelah pencurahan Pentakosta, mereka menyadari bahwa bahwa doa mereka bukan lagi tentang apa yang mereka butuhkan. Betul bahwa Tuhan mengerti apa yang sudah kita butuhkan. Tuhan sangat mengerti. Tetapi dengan doa kita kembali menyadari, apakah rencana agung Tuhan yang sedang Dia kerjakan dalam kehidupan kita, yang sedang melibatkan diri kita. Saya percaya bahwa setiap orang percaya itu akan Tuhan libatkan di dalam satu rencana agungnya. Dan ketika itu murid-murid yang berdoa di upper room, pengalaman bersama-sama dengan Yesus membuat mereka menyadari bahwa Tuhan mau melibatkan mereka dalam suatu rencana agung menyelamatkan umat manusia. Kita melihat mereka rela masuk di dalam rencana Tuhan. Mereka berani membayar harga, bahkan mati, disiksa. Mereka siap untuk menjalankan rencana agung Tuhan. Mari saudaraku, dalam masa-masa doa ini kita kembali membakar, berkobar-kobar dalam doa. Dan saya percaya bahwa kita akan menyadari tentang rencana agung Tuhan yang sedang terjadi, yang sedang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.